أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita ayat ke-15 ya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidaklah demikian apa yang mereka asumsikan, apa yang mereka persangkakan, bahwa dhanna allan yahur, mereka menyangka bahwa mereka tidak akan kembali, seolah hidup itu kekal di dunia selamanya, habis mati ya selesai. Itu asumsi dan sangkaan, dugaan mereka, dhann mereka. Kalau kita tarik garis dalam usul fikih itu, kalau 100% disebut dengan qata', pasti. Kalau 50% disebut dengan syak, ragu, iya atau tidak. Nah, dhann itu persangkaan atau sangkaan itu adalah garis dari 50 ke 100 di titik 75. Jadi sudah meninggalkan keraguan tapi tidak sampai puncak keyakinan. Itu namanya dhann. Ya. Dan Allah mengatakan mereka dhanna allan yahur. Bukan ragu adanya kematian, enggak, yakin mereka mati. Karena kematian bukan sesuatu yang kemudian bisa dibantah. Ya. Tetangga kita ada yang sudah meninggal. Saudara kita ada yang sudah meninggal. Kemudian mungkin orang tua kita, mungkin kakek kita ya, sudah meninggal. Tetapi mereka tidak sampai pada titik yakin yang disebut dengan iman. Habis mati mau kemana? Karena nggak melihat secara bukti nyata. Kalau mati sudah ada buktinya, Pak. Ya kan? Pengumuman di masjid, innalillah, oh ada mati nih, dia meninggal. Nyolatin jenazah, berarti ada yang mati. Mengantarkan ke kuburan, berarti ada yang mati. Ziarah ke pemakaman, berarti di situ ada yang sudah mati. Tapi sampai pada tingkat yakin, habis mati kemana? Kan belum ada buktinya. Jadi bukan ragu tentang kematiannya, tapi setelah mati dikembalikan atau kemana ini nggak jelas. Makanya mereka mengatakan, Allah menyebutnya dhanna allan yahur. Bala, kata Allah, apa yang mereka sangkakan itu ya tidak demikian. Innahu kana bihi basira. Sebab Allah terhadap semuanya itu maha basir. Yang kata Imam Qurtubi, basir adalah qabla an yakhluqahu aliman bi anna marji'ahu ilayhi. Thumma ista'nafa faqala inna rabbahu kana bihi basira min yaumi khalaqahu ila an ba'athahu. Wa qila aliman bima sabaq lahu min asy-syaqa' was-sa'adah. Sebab Allah itu sangat sempurna ilmunya, mengetahui bagaimana awal kita sebelum diciptakan sampai akhir kita, bahkan setelah dibangkitkan. Apakah syaqa berupa kesengsaraan atau sa'adah
berupa kebahagiaan. Ya. Allah mengetahui ilmu tentang itu semua. Artinya apa? Ilmu kita lah yang terbatas. Karena tidak semua yang bisa kita yakini adalah berdasarkan ilmu yang dapat kita tempuh dan kita dapatkan, yang bisa kita kaji. Ya. Semua orang tahu bahwa di bawah tanah ini banyak lapisannya. Tapi apakah ilmu pengetahuan bisa menjangkau semua itu? Sampai lapisan bumi ke-7 misalnya. Bahwa ada makhluk lain selain manusia, semua orang tahu. Semua orang bisa meyakini, walaupun mereka tidak melihat dengan ilmu yang didapatkan dari panca inderanya secara langsung. Sebab tidak bisa dijangkau, hanya bisa meyakini. Nah, keterbatasan ilmu itulah yang kemudian tidak bisa mengilmui ilmu akhirat dengan hakul ilm, sebenar-benar ilmu. Yang ada adalah hakul yakin, sebenar-benarnya keyakinan. Sebab tidak sempurna ilmu akhirat Allah berikan kepada kita. Kalau ilmu akhirat semua Allah kasih kepada kita, syurga maka bukan sesuatu yang disabdakan oleh Nabi SAW adalah gambaran tentang apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah terbetik dalam imajinasi, fikiran. Kalau syurga sudah dikasih tahu sama Allah, nyata dan bentuknya seperti apa, tidak menjadi syurga lagi. Ya. Bahkan siksa kubur seperti apa bentuknya, kita nggak bisa tahu. Maka Allah mengatakan innahu kana bihi basira. Biarlah semua itu urusan Allah, ilmunya. Allah Maha tahu segalanya. Tinggal kita percaya nggak dengan ilmunya Allah itu. Tinggal kita mau mengakui nggak keterbatasan ilmu kita. Ya, sehingga berpijak dengan ilmu ujungnya akan tersesat. Ya, kadang kita cukup mengatakan wallahu a'lam. Itulah bentuk kesempurnaan ilmu seorang alim yang berilmu. Kalau kita perhatikan kitab-kitab para ulama itu, di akhir halaman terakhirnya atau halaman pembahasan terakhirnya atau bab terakhirnya, beliau selalu mengutipkan kalimat wallahu a'lam. Karena ilmu kita terbatas dan Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kalian tidaklah diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Ya, apalagi ilmu akhirat. Ya. Apalagi sampai memprediksi tentang akhirat. Ya, bukan apa namanya kesanggupan kita. Ya, bukan kemudian sesuatu yang dapat terjangkau oleh pikiran atau kecerdasan kita, secerdas apapun kita. Kemudian ayat berikutnya itu yang kita bahas di pekan lalu. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Fala uqsimu bisyafaq." Ai fa uqsim. Di sini la-nya berarti tidak. Ya. Fala uqsim, maka kalau la-nya kita baca tidak, uqsim saya bersumpah. Kalau kita baca hanya secara tekstual, maka kita akan mengatakan bahwa Allah sedang tidak bersumpah. Ngapain Allah bersumpah? Padahal pada ayat ini maknanya Allah benar-benar sedang bersumpah. Maka la di sini artinya bukan tidak. Makna la pertama pada ayat ini adalah la-nya wasilah. La-nya adalah la huruf sambung saja, menyambungkan tema sebelumnya dengan tema berikutnya, pemisah. Ya, fasilah atau wasilah, memisahkan tema sebelumnya atau menyambungkan tema sebelumnya dengan tema setelahnya. Karena sebelumnya berbicara tentang pemberian kitab dari belakang punggung.
tiba-tiba sumpahnya dengan syafaq, ya, rona merah di langit, di ufuk, ya. Apa hubungannya hari kebangkitan? Ada orang diberikan kitab dari belakang punggung, tiba-tiba ayat berikutnya tentang sumpah Allah terhadap syafaq. Kan ada tema yang terpisah, maka cara menyambungkannya adalah dengan la, bukan berarti tidak. Itu yang pertama. Makna la kedua adalah fala, dan tidaklah demikian, untuk menegaskan yang sebelumnya. Sebab yang sebelumnya Allah sedang mengatakan bala innahu kana bihi basira. Fala ditegaskan, sekali-kali tidak. Apa yang mereka persangkakan tentang mereka menduga bahwa tidak akan dikembalikan ke akhirat itu adalah sangkaan yang salah. La di sini artinya tidaklah demikian sangkaan mereka. Tidak tepat asumsi mereka itu. Karena saya bersumpah demi syafaq, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyambungnya adalah la-nya betul-betul artinya tidak, tapi bukan tidak bersumpah, tapi tidaklah demikian apa yang mereka sangkakan. Kembali menegaskan ayat sebelumnya tentang bala innahu kana bihi basira. Ya, jadi satu untuk nyambungin, yang kedua adalah untuk menafikan yang sebelumnya, yang ketiga la-nya digunakan untuk menegaskan. Maka saya benar-benar bersumpah. La di sini dalam rangka menguatkan statement yang akan disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang akan bersumpah atas syafaq makhluknya yang disebut dengan asy-syafaq. Nah, apa syafaq ini? Asy-syafaq ay al-humrah allati takunu 'inda maghib asy-syams hatta ta'ti salatul 'isya al-akhirah. Syafaq ini adalah, ya, rona merah saat hilangnya matahari, saat terbenamnya matahari, sampai datangnya waktu isya terakhir. Kalau sekarang kira-kira masih kelihatan merah nggak Pak mataharinya? Sebab hatta ta'tiya al-isya al-akhirah, ya, atau al-akhirah, sampai datang waktu isya terakhir. Ya. Padahal kalau kita memahami isya adalah waktu sholat, tentu waktu sholat isya maksimal sampai kapan? Sampai menjelang datang subuh tentunya. Tetapi di sini yang dimaksud adalah sampai mendekati waktu isya, detik-detik terakhir. Karena rona merah itu hanya datang masanya, rentangnya antara menjelang waktu maghrib sampai menjelang waktu isya. Nah, itulah yang disebut dengan syafaq tadi. Kenapa Allah kemudian Subhanahu wa taala bersumpah dengan itu? Ya, nanti akan kita ambil ibrahnya. Qala Ashhab wa Abdullah ibn al-Hakam wa Yahya bin Yahya wa ghairuhum kathirun adaduhum an Malik asy-syafaq al-humrah allati fil maghrib fa idza dhahabat al-humrah faqad kharajat min waqti al-maghrib wa wajabat salatul isya. Nah, ini ditegaskan, ya, dari Malik, dari sahabat Nabi yang banyak tadi, ya, bahwa syafaq itu adalah waktu yang dimana ada humrah atau hamrah, rona kemerahan, yang kalau rona itu sudah hilang berarti wajib sholat isya. Jadi azan waktu isya itu ditandai dengan rona merah yang hilang, yang disebut dengan syafaq. Nah, orang zaman dulu nentuin waktu isyanya, lihat aja rona merah matahari masih ada apa enggak. Kalau masih ada, belum boleh sholat isya. Ya, kalau sekarang kita gampang Pak, semua tinggal dengerin azan, nggak perlu ngelongokin langit pun berapa nih, nggak perlu ngukur-ngukur bayangan, taruh kemudian bambu, ini siang hari lihat bayangan panjangnya sama dengan bambu atau tidak misalnya. Nah, kita sekarang mudah semuanya sebenarnya. Ya. Nah, kemudian, ya, berikutnya adalah anna syafaq ay al-humrah. Ya, sama, syafaq adalah rona merah. Ya, dan tidak bisa kita dapatkan misalnya penjelasan tafsir lain kecuali ada pendapat bahwa asy-syafaq adalah al-bayad.
rona putih. Ya, sebagian besar ulama tafsir mengatakan syafaq adalah rona merah, tetapi sebagian kecil pendapat waqila ya adalah justru rona putih, huwal bayad. Kemudian kenapa atau apa yang membedakan antara rona merah dengan rona putih, Pak? Kalau rona putih itu adalah rona putih menjelang matahari terbit. Rona putih terakhir yang bisa kita lihat dari bulan. Kalau syafaq itu rona merah matahari di penghujung ketiadaannya gitu. Sampai tiba kalau dia hilang datang waktu Isya. Kalau ini adalah rona putih dari sejak sampai di akhir hilangnya bulan sampai muncul di ufuk rona merah munculnya terbitnya matahari. Nah, ini kan pergantian antara merah ke putih gitu ya, atau putih ke merah. Ini bukan berarti karena mau 17-an saya ngomong gini ya. Ustaz ngomong merah putihmu gini, enggak. Cuma ngomong itu. Kalau enggak umroh bayar ya. Subhanallah, dia merah putih ini bendera kita ya. Ya. Tapi ini bukan cocoklogi, Pak. Ini bukan tafsir ya, ini cuma cocoklogi aja ya. Tafsirnya apa? Hanya umroh dan bayar. Kemerahan atau nggak enak juga kalau bilang keputihan ya. Pokoknya rona merah dan rona putih. Ya. Ya, rona merah dan rona putih. Nah, yang membedakan tentu antara maghrib dan subuh, kira-kira begitu. Akhirnya waktu maghrib dan akhirnya waktu subuh. Subhanallah, inilah yang kedua-duanya sebagai titik awal waktu, Pak. Pergantian waktu itu diawali dengan hilangnya rona. Subuh sebagai awal hari, rona putih hilang adalah sebagai awal hari, ya, dalam perspektif kita ya. Kalau misalnya rona merah hilang adalah awalnya hari juga, pergantian hari dalam Hijriyah, ya. Maksudnya waktu maghrib dan waktu subuh. Waktu subuh adalah waktu permulaan dan waktu maghrib adalah waktu menjelang penutupan. Dalam Al-Quranul Karim, Allah sampai bersumpah dengan subuh, was-subhi idza tanaffas. Dan awal rona merah itu dimulai dengan waktu asar. Ya, dari mulai waktu asar, panas terik matahari sudah mulai menyingsing, dia sudah mulai mau membalut dengan rona merahnya di ufuk sana, sampai merahnya kental, merahnya sangat luar biasa, kuat, kemudian hilang. Proses yang begitu terjadi setiap hari. Nah, apa pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Allah bersumpah itu? Bahwa bukankah Allah yang memasukkan malam pada siang, Allah yang memasukkan siang pada malam, Allah yang memutar waktu demi waktu, hari demi hari. Pergantian itulah yang kemudian harus kita yakini. Matahari yang begitu saja gampang diatur sama Allah, cahayanya saja kemudian dalam aturan Allah, dia bisa muncul, bisa datang, dia bisa hilang, bisa tenggelam. Yang besar itu saja bisa nggak kelihatan dalam pandangan kita. Setelah dia tidak ada, kemudian kita bisa melihat lagi menjadi ada dalam pandangan kita. Padahal dia nggak kemana-mana, Pak. Cuman keterbatasan pandangan kita saja yang menjadikan kita nggak bisa melihat dia. Matahari malam ini ada tidak, Pak? Ada. Coba tunjukin, bisa nggak kita nunjukin? Nggak bisa. Berarti sesuatu yang ada tidak selamanya bisa kita lihat. Ketika di pagi hari matahari sudah ada, bulannya bisa ada atau tidak? Ada. Tapi tunjukkan di mana bulan? Bisa kita tunjukkan? Nggak bisa. Surga dan neraka itu ada atau tidak? Ada.
Tapi apakah kemudian kita akan mengatakan surga dan neraka nggak ada karena nggak bisa saya lihat? Allah itu ada atau tidak? Ada. Bahkan Nabi Musa sempat meminta kepada Allah, arini anzur ilaik, ya Allah tunjukkan dirimu kepadaku, aku pengen ngelihat. Kemudian kata Allah apa? Qala lan tarani, Anda nggak akan bisa lihat saya. Fanzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Udah lihat gunung aja, kalau gunung diam di tempatnya Anda pasti bisa lihat saya. Tiba-tiba gunungnya pecah. Ketika gunung pecah, tiba-tiba Nabi Musa pingsan. Ketika Nabi Musa bangun sadar dari pingsannya, kemudian beliau mengatakan bahwa ya Rabb, ya ngaku udah saya nyerah, saya nggak akan minta lagi engkau supaya nunjukkan dirimu kepada saya. Sekali lagi bahwa ada atau tiada bukan karena harus dilihat, tetapi ketidaksanggupan kita untuk membuktikannya bahwa dia ada. Padahal dia nggak kemana-mana. Makanya Allah sampai bersumpah, rona merahnya saja ada, walaupun mataharinya mungkin sudah tidak kelihatan, sudah mulai tenggelam. Waktu maghrib itu, waktu mataharinya udah nggak ada, tapi Allah masih sisakan rona merahnya. Waktu kemudian menjelang matahari terbit, bulannya udah nggak ada, tapi masih Allah sisakan rona putihnya. Ronanya saja ada, walaupun fisiknya udah nggak bisa kita lihat. Apa artinya? Ini yang kita sebut dengan bekas, athar, hasil. Ya, bahwa Allah ada, cukuplah lihat efeknya yang bisa kita rasakan. Rahmatnya, kasih sayangnya, kesembuhannya, ampunannya, ridhanya, kebersamaannya, perlindungannya, penjagaannya. Ya, begitu juga. Ya, misalnya tentang apa? Tentang syaitan. Syaitan ada atau tidak? Ada. Dari mana? Kita bisa merasakan dari was-wasnya dia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bisikan-bisikannya. Ya, kalau lagi pengen bikin dosa, ada menggebu-gebu, ada yang bisikin kan? Efeknya bisa kita rasakan. Ya, mau tidur, kemudian lupa berwudu, lupa baca doa, tidur setidurnya, ya, kemudian tidak miring kanan, ya, kemudian pas lagi azan subuh malas bangun. Ada efek nggak dari syaitan kira-kira? Ya, kalau kata Nabi dikenjingin telinganya kan, ya, matanya diikat dengan 3 ikatan. Kerasa ngantuk nggak? Ngantuk. Itu ada efeknya berarti. Kita cuma bisa merasakan efeknya saja, bekasnya, asarnya, walaupun nggak bisa melihat bentuknya. Ya. Nah, ini yang kemudian Allah sampai bersumpah dengan syafaq tadi. Kemudian qala al-Farra, berkata al-Farra, sami'tu ba'd al-Arab yaqulu li thawbin 'alayhi masbuq ka'annahu syafaq wa kana ahmar fa hadha shahidun lil humrah. Dan juga dikuatkan oleh al-Farra, orang-orang Arab mengatakan kalau ada baju yang mengkilat dengan rona merah, mereka akan mengatakan baju itu seperti syafaq. Nah, sehingga memang pendapat yang paling kuat adalah syafaq artinya rona merah. Dan satu saja pendapat yang sangat minim, yaitu tentang al-bayad, yaitu rona putih. Ya, tapi pendapat itu ada. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sihah asy-syafaq baqiyatu dhawi asy-syamsi wa humratuhu fi awwal al-laili ila qaribin min al-'atamah. Syafaq adalah sisa cahaya matahari, yaitu berupa kemerahan di awal malam mendekati waktu Isya. Jadi sekali lagi, ya, di awal malam berarti sekitar maghrib sampai Isya. Ini seperti inilah, sampai menjelang Isya, itulah syafaq. Kemudian kalau kita perhatikan, kalau memang syafaq itu adalah min awalil lail hatta al-'atamah, dari mulai awal maghrib, awal malam sampai menjelang Isya, berarti Allah sedang bersumpah dengan waktu maghrib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dari 5 waktu salat
berarti Allah hanya bersumpah dengan 2 waktu salat saja, yaitu tiga waktu salat, waktu subuh, waktu asar, dan waktu maghrib. Walaupun waktu maghribnya tidak menyebutkan wal maghribi, tapi pakai fala uqsimu bish syafaq, karena syafaq tadi warna merah sepanjang waktu maghrib. Kalau wal asri dalam surat al-asr, wal asri innal insana lafi khusr. Ya, sebagian tafsir mengatakan al-asr di sini adalah waktu asar, bukan demi masa, bukan demi waktu saja, tapi waktu asar secara khusus, sebagaimana dalam surat at-takwir was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh tatkala bernafas. Jadi 3 waktu, Pak. Ya, waktu subuh sebagai awal mula, ya, adanya cahaya, awal mula kehidupan. Waktu asar adalah waktu siap-siap dan bergegas. Waktu malam adalah waktu untuk siap-siap tidur. Ya, waktu asar siap-siap pulang. Waktu maghrib, waktu isya adalah siap-siap menjelang tidur. Ya, syukur-syukur bangun lagi kan gitu. Kalau enggak, ya berarti ini sebagai inisial atau isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan. Ya, siklus kehidupan itu kita dari mulai subuh kita lahir ke dunia, kemudian ya dengan terik matahari kita sedang semangat-semangatnya, sedang bergairah-gairahnya dengan terik matahari. Ya, banyak orang yang menjadi matahari di siang hari gitu ya. Banyak orang yang bersinar dengan cahayanya di waktu kira-kira umur 30, 40, 50. Ya, jadi ini, jadi itu. Banyak yang bersinar gitu. Terang cahayanya. Ya, tapi kemudian pada akhirnya pun ya udah mulai masuk menjelang asar, ada MPP, masa persiapan pulang. Ya, persiapan pulang ini kita. Ya, persiapan pulang, nanti kalau sudah nyampe rumah, persiapan tidur udah. Ya. Di mana kira-kira fase kita sekarang, Pak? Menjelang tidur ya, Masya Allah. Atau masih ada yang masih siang hari ini, Ustaz Sirajuddin masih siang, masih terang-terangnya beliau ya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi dipastikan semua kita akan di sana. Dan itulah yang Allah gunakan sebagai sumpah was-subhi wal asr dan fala uqsimu bisyafaq. Karena mau tidak mau itulah siklus kita. Sehingga waktu syafaq menjadi waktu yang paling tepat untuk menggambarkan dhanna allan yahur. Mereka menyangka bahwa mereka tidak akan pulang dan kembali. Padahal lihatlah, setiap kali Anda menjumpai waktu di mana rona matahari yang merah itu sudah mulai hilang, di saat itulah Anda ternyata siap kembali dan siap tidur. Kenapa tidak menyadari itu? Dan kalau sudah tidur, berarti bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Ujungnya siap hidup lagi atau siap mati. Terus kalau mati mau kemana? Ya harus yakin kembali. Kalau enggak dikembalikan hidup di besok paginya, ya berarti kembali kepada yang punya ruh kita, yaitu Allah. Kan cuma 2 kemungkinan. Dikembalikan hidup atau dikembalikan kepada Allah ruhnya. Itulah proses kembali. Ketika dikembalikan hidup, maka kita berdoa dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah kembali menghidupkan saya. Nah, ini tidak adil ketika orang kemudian hanya menyangka dhanna allan yahur, mereka tidak yakin akan kembali kepada Allah, tapi mereka yakin akan kembali dihidupkan untuk esok hari. Padahal kedua-duanya adalah kembali, Pak. Kembali hidup atau kembali roh kepada Allah. Kembali memulai hari esok atau kembali kepada Allah selamanya. Kembali kepada titik awal mula hari, atau kemudian hari ini dan malam ini adalah kembali kita untuk selamanya. Hanya itu saja. Ternyata hidup ini adalah semuanya kembali. Ini cara mematahkan asumsi bahwa mereka menduga dan menyangka bahwa mereka tidak kembali. Padahal setiap hari adalah hari kita kembali kepada Allah. Sekali lagi, baik dikembalikan hidup besok hari atau di malamnya justru dikembalikan kepada Allah selamanya. Maka Allah bersumpah, fala uqsimu bisyafaq. Kemudian berikutnya adalah asyafaq ay asyafaqah wa ashfaqa alaihi ay raqa qalbuhu alaihi. Ya.
Syafaq juga artinya adalah dari kata raqqa qalbuh, hati yang lembut. Ya. Maka fala uqsimu bisyafaq, Allah bersumpah dengan kelembutan hati. Apa kaitannya, Pak? Orang-orang yang tidak meyakini tentang hari kembalinya berarti orang-orang yang hatinya keras, hatinya bermasalah. Semakin hatinya lembut, semakin kemudian masuk cahaya iman, semakin kuat dengan pendaran hidayah dari Allah, semakin hatinya kemudian terbuka dengan segala hikmah yang Allah berikan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah kasih hikmah, sungguh pemberian yang amat sangat besar dari Allah hikmah itu. Sehingga kelembutan hati ternyata menjadi faktor besar tentang kualitas iman kita. Meyakini bukan tentang apa yang harus kita lihat dulu baru kita percaya, tapi justru kelembutan hatilah yang bisa memancarkan kepercayaan tanpa perlu adanya ilmu yang mendahului. Ya. Apalagi di zaman dulu. Kalau kita hidup di zaman dulu, Pak, wallahu alam kita beriman atau tidak. Ya. Terlalu banyak ayat Quran yang di luar nalar akal kita. Terlalu banyak hadis Nabi yang kita nggak bisa mencerna. Nabi sampai mengatakan bahwa pada akhirnya, pada masanya nanti Rom akan takluk. Gimana caranya? Tiba-tiba Nabi menyampaikan bahwa orang setelah mati akan dibangkitkan. Gimana yakinnya? Tiba-tiba Nabi cerita baru pulang dari langit ke-7. Gimana bisa percaya? Ya. Tiba-tiba Nabi mengatakan saya bertemu dengan malaikat yang dulu pernah bertemu dengan Musa, yang disampaikan dalam Taurat, dan ahli kitab meyakini itu. Gimana bisa percaya? Ya. Kita saja seandainya, Pak, kita nggak meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, waliyadzubillah, tiba-tiba hari ini ada orang ngaku Nabi, kita percaya nggak sama dia? Nggak percaya kan? Seandainya kita nggak yakin, nggak tahu tentang ilmu Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, tiba-tiba ada orang ngaku sebagai Nabi, kita aja nggak percaya. Ya. Semua ayat Al-Quran, ya, tentang gunung yang berjalan, tentang langit yang diangkat, tidak sama urufiat, langit itu penciptanya diangkat, gimana bisa percaya? Sedangkan masih banyak sains yang belum bisa menembus tentang ilmu-ilmu Al-Quran itu. Ya. Itu hari ini, apalagi di zaman itu. Sehingga modalnya adalah fala uqsimu bisyafaq, dari kata syafaqah ay raqqa qalbuhu alai, punya hati yang lembut. Kemudian syafaqah berikutnya adalah dari kata ya asfaqa alai, yang artinya adalah kerinduan. Ya. Al-ishfaq ay selain riqqatul qalbi, asyafaq selain dari kelembutan hati, artinya juga adalah ishfaq, asyafaqah, kerinduan, kasih sayang. Seseorang disebutkan yashfiqu alaih, dia menyayangi si fulan, dia menghadirkan kelembutannya untuk si fulan, dia kemudian merindukan si fulan, mashfuq, mushtafaq, dan seterusnya. Artinya apa? Semakin orang mengaku beriman kepada Allah, yang dihadirkan adalah kerinduannya kepada Allah, maka semakin yakin cara bertemu dengan Allahnya adalah kematian. Oleh karena itu Nabi Yusuf alaihissalam sampai menjadikan doanya adalah minta mati. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi muslim. Padahal Nabi melarang kita minta mati. Dalam kitabnya Imam Qurtubi At-Tadhkirah disampaikan, bab pertama adalah tentang larangan untuk minta mati. Ada pembahasannya, satu pasal tentang dikupas doanya Nabi Yusuf dan doanya Siti Maryam, yang kedua-duanya mengharapkan mati.
Siti Maryam mengatakan, "Lau muttu laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya." Ya Allah, kenapa saya nggak mati aja sih dari kemarin gitu? Nggak apa-apa saya jadi orang yang dilupakan daripada saya sekarang punya anak perutnya belendung melahirkan. Apa kata orang nanti di kampung begitu, pulang-pulang udah punya anak, padahal orang kampung tahu saya ini wanita suci yang tinggalnya di masjid. Mendingan saya mati aja dari dulu, gitu kata Siti Maryam. Nabi Yusuf juga minta wafat, padahal larangan dari Nabi Muhammad minta wafat. Tapi Al-Quran menyatakan doa Nabi Yusuf minta wafat. Apa kata para ulama menjelaskan doa ini? Nabi Yusuf punya kerinduan kepada Allah. Sebab semua nikmat Allah sudah berikan kepada Yusuf. Keturunan Nabi, wajahnya ganteng, kemudian sebagai raja, penguasa, dia sudah punya semua. Istri yang cantik dia punya, tahta dia punya, ya, wanita dia punya, kemudian nasab mulia dia punya. Apa yang gak ada bagi Yusuf? Ketampanan pun dia punya, ya, ketenaran pun dia punya. Sehingga ketika semua nikmat Allah sudah Allah berikan kepadanya, Yusuf pengen tahu siapa yang ngasih saya ini. Maka dia pengen ketemu dengan Allah hanya untuk mengucapkan apa? Kata para ulama, dia ingin mengucapkan terima kasih kepada yang memberikan. Seolah-olah kalau setiap hari kita dikirimin makanan terus, Pak. Pagi hari ada yang ngirimin kita makanan, siang hari ada orang ngirimin kita makanan, sore ada yang ngirimin kita makanan, malam ada yang ngirimin kita makanan. Setiap hari begitu, pagi, siang, sore, malam. Cuman nggak disebutkan nama pengirimnya, cuman disebutkan alamatnya saja. Kira-kira kita sebagai orang yang menerima, penasaran nggak pengen tahu siapa yang ngasih? Apa yang kita lakukan? Kita telusuri alamatnya. Setelah dapat alamatnya dan bertemu, apa yang kita lakukan? Mengucapkan terima kasih. Nabi Yusuf tahu alamatnya, cuman untuk sampai ke sana jalannya cuman kematian. Makanya dia minta mati sama Allah, cuman untuk mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah yang sudah banyak memberikan kenikmatan ini. Dan itu dari kerinduan. Sehingga orang yang tahu bahwa kematian adalah cara kembali kepada Allah, sebab dia yakin dengan cara itulah dia akan bertemu dengan yang dirindukannya. Maka fala uqsimu bisyafaq, dari kata kerinduan. Jadi ada 4 makna. Satu, syafaq adalah dari kata al-humrah, yang rona merah. Yang kedua, al-bayad, rona putih. Yang ketiga, riqqah atau riqqatul qalb, yaitu kelembutan hati. Yang keempat adalah syafaqah, dari kata kerinduan. Ya. Sudah habis. Ya. Jadi kita lanjutkan insyaallah. Ya, ini tandanya rona merahnya sudah hilang, ya. Nah, sudah waktu isya. Ya. Kalau kata Nabi, wajabat salatul isya. Kalau rona merah sudah hilang, maka wajib salat isya. Karena wajib, maka kajian sunnah kita cukupkan saja yang sunnahnya. Insyaallah silahkan kita tunaikan yang wajibnya bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.